Beralih ke informasi lain, Saudara. Nama Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto menjadi salah satu yang diusulkan ke Mensos untuk menjadi pahlawan nasional. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bilang usulan menjadikan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai pahlawan nasional sudah memenuhi syarat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bilang nama Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sudah beberapa kali diusulkan menjadi pahlawan nasional. Namun ketika itu menuai kendala karena adanya TAP MPR soal korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun setelah TAP MPR tersebut dicabut, usulan Soeharto sebagai pahlawan sudah memenuhi syarat normatif. Menurutnya pemerintah akan mendengarkan berbagai pendapat, namun juga menimbang kebaikan dari Presiden kedua RI, Soeharto. Mengkaji lagi di Kementerian Sosial juga dipastikan lagi lewat beberapa tokoh, mulai dari akademisi, sejarawan, juga kita tokoh-tokoh masyarakat ya, yang bersama-sama mendiskusikan usulan-usulan dari daerah. Nah, setelah itu kami nanti akan lanjutkan ke Dewan Gelar. Dewan Gelar nanti akan dikaji lagi dan baru selanjutnya ke Presiden. Nah, dari nama-nama yang ada yang ramai itu adalah tentu di situ ada Pak mantan Presiden Soeharto, ada Gus Dur, gitu, dan tokoh-tokoh lain lah banyak sekali yang itu semua memang punya peluang untuk. Namun usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional menuai pro dan kontra. Hal ini ditanggapi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menurutnya wajar memberikan gelar pahlawan kepada mantan presiden sebagai bentuk penghormatan. Kata Mensesnek, jangan selalu melihat kekurangan, namun prestasi mantan presiden juga harus dilihat. Menurut kami, ya mantan-mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita. Jangan selalu melihat yang kurangnya, dan kita lihat prestasinya. Sebagaimana Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa kita itu bisa sampai di sini kan karena prestasi para pendahulu-pendahulu kita. Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing. Kemudian Pak Harto, Pak Habibie, dan seterusnya. Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa, tidak mudah. Tapi sejarawan dari Universitas Nasional, Andi Hadian, bilang keinginan menjadikan Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan nasional perlu dipertimbangkan kembali. Dia mengingatkan era reformasi justru terjadi karena mahasiswa berkorban agar Soeharto lengser dari kekuasaan. Dia juga tokoh sejarah penting dalam sejarah kita. Sebagai sejarawan, saya tidak bisa menisbikannya. Tapi kita juga harus melihat bahwa sejarah itu adil ya. Kita harus menempatkan segala sesuatu dalam proporsinya. Jadi katakan lagi, tadi disebut reformasi. Kalau pertanyaan saya, untuk apa reformasi terjadi? Mengapa mahasiswa mengorbankan dirinya turun ke jalan saat itu untuk meminta Soeharto mundur? Ada apa di situ? Itu suatu sejarah yang juga saya akan sampaikan sebagai satu, kalau dalam ini artinya historical circumstances itu jelas.